Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran algoritma dan pemrograman 1 dalam materi nested loop atau loop di dalam loop. Perulangan bersarang atau nested loop adalah sebuah sebutan untuk perulangan di dalam perulangan. Konsep ini sering dipakai untuk memecahkan masalah programming yang cukup kompleks. Semua jenis perulangan bisa dibuat dalam bentuk perulangan bersarang atau nested loop, termasuk perulangan dengan struktur for, while, maupun do while. Pada umumnya, struktur perulangan yang berada di dalam struktur perulangan lainnya memiliki hubungan yang saling terkait dalam menyelesaikan sebuah kasus komputasi. Di dalam perulangan bersarang atau nested loop terdapat dua istilah, yaitu adanya inner loop dan outer loop. Inner loop artinya looping bagian yang di dalam, dan outer loop adalah bagian yang luar. Tidak ada batasan kedalaman dari nested loop, jadi berapapun sarangnya atau jumlah loopingnya itu tidak ada batasan. Dan karena tadi ada loop di dalam loop ya, jadi kita harus teliti dalam membuat kode programnya. Kita harus jelas menentukan mana awal dan akhir dari perulangan. Nah, mungkin kalau dalam bahasa C, kita harus dengan jeli untuk menentukan di mana letak kurung kurawal buka dan di mana letak kurung kurawal tutupnya. Berikut merupakan flowchart dari nested loop. Ada inisialisasi dan di sini ada pemeriksaan kondisi. Kalau dia bernilai benar, maka dia akan melakukan suatu aksi yang diulang, di mana aksi tersebut juga merupakan loop. Atau di sini ada pemeriksaan kondisi lagi. Selama kondisi yang kedua atau di inner loop tadi bernilai true, maka ini adalah statement yang akan dijalankan berulang kali. Ada penambahan atau increment atau bisa juga decrement. Kemudian dia akan mengecek lagi berulang kali sampai kondisinya false, lalu dia melakukan and for untuk inner loop-nya. Jadi condition 2 ini adalah inner loop-nya. Dan setelah and for di inner loop, dia akan masuk lagi ke atas, di mana dia akan melakukan looping pada outer loop-nya di condition 1, mengecek lagi condition-nya, dan apabila true dia menjalankan lagi, memeriksa di condition 2-nya atau di inner loop-nya, dan seterusnya sampai nanti kondisi pertama ini salah, dan dia akan masuk ke false dan and for untuk yang outer loop-nya. Berikut adalah struktur nested loop dalam pseudocode. Misalkan bentuk strukturnya adalah for, maka di sini dapat terlihat bahwa ada 3 for ya. Untuk yang paling outer itu adalah for variabel 1, nilai awal to nilai akhir do. Kemudian di dalamnya ada for lagi atau ada looping lagi, variabel 2, nilai awal 2, to nilai akhir 2, dan yang terakhir ini ada for lagi gitu ya, kalau misal kedalamannya 3, variabel 3 ini harusnya ya, kemudian nilai awal 3, to nilai akhir 3, do, dan and for. Nah, di sini harus jelas mana awal dan akhir bagi setiap perulangan ya, misalkan for yang terdalam, maka ini awalnya dan ini akhirnya. Nah, selain for tadi juga bisa ya sebetulnya baik pada while maupun do while. Ini contohnya kalau di while do. While kondisinya apa? Do. Nah, setelah itu ada while lagi di dalamnya. While kondisinya apa yang kedua, dan pernyataan yang diulang itu apa? And while untuk di inner loop-nya, dan and while untuk di outer loop-nya. Ini struktur nested loop dalam bahasa C. Ya, seperti yang sudah dibahas pada video perulangan, bahwa untuk strukturnya, untuk translasi ke bahasa asingnya sebetulnya sama, hanya yang membedakan adalah di sini ada for lagi atau ada loop lagi di dalam loop yang terluarnya.
Baik, kita ke contoh kasus yang pertama, itu mengenai daftar angka. Di sini kita diminta untuk membuat algoritma dan program untuk mencetak daftar angka. Misal kita inputnya itu adalah 5 atau inputan dari usernya adalah 5. Maka output yang diharapkan itu dia akan mencetak 1, 2, 3, 4, 5 selama 5 kali gitu ya, 5 baris. Di sini bisa kita lihat bahwa persoalan ini kompleks ya, karena melibatkan ada loop bersarangnya. Dari mana kita tahu? Kita tahu bahwa ini 1, 2, 3, 4, 5 ini polanya dicetak sebanyak 5 kali. Ya, sesuai dengan inputan user. Berarti kita akan membuat loop terluar untuk barisnya. Dan kemudian kita juga tahu ke samping atau ke kolomnya pun dia ada looping, yaitu polanya penambahan 1 ya, sampai ke 5. Jadi yang tercetak adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kita bisa bilang untuk inner loop-nya yaitu pencetakan angka 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba lihat bagaimana membuat pseudocode-nya. Nah, dalam pseudocode-nya, ini kita membutuhkan 3 variabel, ada I, J, dan N, di mana N adalah inputan oleh user. Maka di dalam loop-nya itu adalah kita akan membuat loop yang pertama, I sama dengan 1 to N, do. Nah, di sini ada loop lagi, ini mohon maaf, harusnya tertulis ini for J, juga 1. For J1 to N do write J. Ya, dia akan tulis J-nya kan 1 sampai 5. Nah, yang paling luar ini menyatakan barisnya bahwa dia akan mengulang pencetakan yang ada di dalam ini yaitu 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak 5 kali. Dan kalau sudah selesai di baris pertama dia mencetak 1, 2, 3, 4, 5, itu akan di enter dulu gitu ya, baru nanti dia akan ke baris kedua untuk menuliskan 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah implementasi daftar angka tadi di dalam program C. Nah, nanti kalau kita sudah jalankan, maka outputnya seperti yang ada di sebelah kanan ya. Jadi inputan usernya 5. Nah, ini kita lihat dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah miliknya si loop yang inner ya, yang ini. Nah, kemudian untuk mencetak barisnya, ini baris pertama, baris kedua, ketiga, keempat, dan kelima, ini tugas si outer loop-nya. Gitu ya. Nah, jadi nanti setelah dia cetak yang inner loop, 1, 2, 3, 4, 5, dia akan enter dulu kan, baru nanti dia akan naik lagi ke atas, ketika I-nya 2, dia cetak juga 1, 2, 3, 4, 5, enter, naik lagi ke atas, dia akan masuk lagi ketika I-nya 3, masuk ke J, dia akan catatkan 1, 2, 3, 4, 5, kemudian enter lagi, naik lagi ke atas, cetak lagi 1, 2, 3, 4, 5 karena I-nya masih 4, kemudian enter lagi, lalu naik ya, tadi N-nya 5, berarti sampai ke 5 dia cetak 1, 2, 3, 4, 5, enter, dan selesai. Nah, bagaimana untuk contoh kasus nested loop yang seperti ini, yang mencetak bintang? Di sini kita diminta untuk membuat algoritma dan program tampilan bintang yang sifatnya dinamis. Tampilan bintang ini bergantung pada jumlah bintang yang dimasukkan oleh pengguna. Misal, jika pengguna memasukkan jumlah bintangnya 10, maka tampilannya seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat tampilannya dia akan mencetak sebanyak 10 baris ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yang mana itu kan pola untuk baris ya, berarti kita bisa bilang bahwa ini adalah looping terluarnya, dia akan mencetak sebanyak 10 baris. Nah, untuk dalamnya bagaimana? Dia bergerak bintangnya, untuk baris pertama dia hanya mencetak 1 bintang ke kolomnya,
Dan untuk baris yang kedua, dia mencetaknya ke samping atau ke kolomnya 2 bintang, kemudian 3 bintang, dan seterusnya. Bisa kita lihat polanya adalah dia mencetak bintang sesuai dengan jumlah atau sesuai dengan barisnya. Nih kita lihat ya, baris pertama bintang yang dicetak itu adalah 1. Baris kedua bintang yang dicetak itu adalah 2. Berarti pencetakan bintangnya itu mengikuti dari jumlah barisnya. Nah, sehingga untuk jawabannya atau untuk pseudocode-nya itu kita melakukan looping. Ini teman-teman boleh menggunakan while ataupun do while ya. Hanya contoh yang di sini masih menggunakan for, yaitu for i sama dengan 1 to and do. Nah, ini juga for j-nya harusnya sama dengan 1 juga ya. To-nya bukan ke n, karena tadi bintang yang dicetak itu mengikuti dengan jumlah i-nya, ya, atau jumlah barisnya. Sehingga yang inner loop-nya for j 1 to i, bukan to n ya, karena dia mengikuti jumlah barisnya pencetakannya. Itu yang ditulis adalah bintang, and for, dan enter ya, agar dia bisa pindah ke baris baru. Dan seterusnya dia akan mencetak untuk baris kedua, i-nya 2, bintang yang dicetak juga sebanyak 2. Nah, begini ya teman-teman, untuk translasi program C-nya untuk kasus bintang. Oke, ini pertama masukkan user dulu. User yang memasukkan 10, berarti ketika i-nya sama dengan 1, j-nya itu akan melakukan looping sebanyak 1 sampai ke i, berarti sampai ke 1. Maka yang tercetak adalah ini. Kemudian enter, dia naik lagi ke atas saat i-nya sama dengan 2, maka j yang dicetak atau bintang yang dicetak di dalam j ini juga sebanyak 2 ya, sebanyak sampai dengan i, berarti ini. Dan seterusnya sampai terakhir adalah yang dicetak 10, karena berhenti pada 10 kalau yang diinputkan oleh user itu maksimum nilainya 10. Oke, untuk kasus nested loop yang berikutnya adalah tabel perkalian. Nah, di sini kita diminta untuk membuat algoritma dan program untuk mencetak tabel perkalian 1 sampai 10. Nah, ini contohnya hanya 1 ya, hanya perkalian 1, tapi ini harusnya nanti ada 2 kali 1 dan seterusnya ya. Ini ke bawah lagi untuk perkalian 2, perkalian 3, sampai perkalian 10. Untuk pseudocode-nya, oke, ini untuk programnya ya, itu adalah kita akan melakukan perkalian di sini, melakukan looping juga ya, jadi ada 3 variabel yang harus disiapkan, antara lain i dan j sebagai nanti counternya, baik untuk inner loop maupun outer loop. I itu untuk yang outer loop-nya dan j itu untuk yang inner loop-nya. Dan di sini ada integer hasil untuk menampung jumlah perkaliannya. Yang kita lakukan untuk looping pertama itu adalah looping dari barisnya ini ya. Nah, jadi kita akan membuat I1, berarti itu untuk perkalian 1. Kurang dari 10, I++, di sini baru kita memikirkan untuk perkalian ke sampingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka di sini hasil sama dengan I, nah ya, I-nya tadi 1, dikali dengan J yang juga bergerak 10 ya. Jadi dia akan mengalihkan I dengan J-nya. I kali J itu dimasukkan ke variabel hasil, dan kemudian kita cetakkan persen D dikali persen D sama dengan persen D. Persen D yang pertama diisi dengan I, persen D yang kedua diisi dengan J, dan persen D yang ketiga itu diisi dengan hasil perkalian I dengan J-nya. Oke, dan jangan lupa di enter ya, biar nanti kalau sudah mencetak satu baris, dia akan pindah ke baris berikutnya. Kalau sudah melakukan untuk I-nya 1, berarti kan ini 1 kali looping luar ya, itu kita
tambahkan di sini printf \n, maksudnya biar kelihatan di situ kita tambahkan 2 spasi ya, jadi biar antara perkalian 1, 2, 3 dan seterusnya itu punya space. Oke, begitu untuk perkuliahan hari ini tentang nested loop. Terima kasih, sampai bertemu di video algoritma dan pemrograman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.